Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang berorganisasi 4 orang yang berjudul kebocoran fluida pada sistem hidrolik, analisis penyebab solusi dan perspektif masa depan. Dan saya sendiri akan menyampaikan pendahuluan. Sistem hidrolik digunakan secara luas dalam berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, otomotif, penerbangan, dan konstruksi untuk mengendalikan gerakan dan pemindahan energi melalui fluida. Sistem ini mengandalkan fluida bertekanan untuk mentransfer tenaga dari satu titik ke titik lainnya dalam mesin peralatan. Keadalan dan kinerja optimal dari sistem hidrolik sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk mengelola dan menjaga fluida tetap dalam sirkulasi tertutup tanpa kebocoran. Namun kebocoran fluida dalam sistem hidrolik menjadi masalah yang umum dan signifikan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, peningkatan biaya pemeliharaan, kerusakan peralatan, hingga ancaman terhadap keselamatan kerja dan lingkungan. Pentingnya masalah kebocoran fluida dalam sistem hidrolik ini tidak hanya berpotensi mengganggu operasi dan mengurangi efisiensi energi, tetapi juga dapat berdampak besar terhadap biaya operasional. Kebocoran yang tidak terdapat menyebabkan berkurangnya volume fluida dalam sistem. Saya Muhammad Khairuda dari kelompok uh, review jurnal tentang kebocoran fluida. Dari beberapa jurnal yang telah kita review menunjukkan data-data yang bagus, sehingga kita dapat menyimpulkan dan mendapatkan analisis yang bisa kita teliti lebih lanjut. Contohnya, yang di dalam analisa yang kita lakukan itu mengetahui bahwa seal itu yang berkualitas itu bagus untuk mengurangi kebocoran 30-50%. Lalu bisa untuk kebocoran sendiri bisa di apa ya, lebih di efisiensikan untuk pengawasannya menggunakan sensor IoT. Nah, dari hal tersebut, temuan utama dari review jurnal itu ada penggunaan material tahan tekan dan suhu tinggi itu. Terus yang kedua adalah monitoring berbasis sensor IoT. Dari di implikasi praktis, kita penggunaan metode yang inovatif bisa mengurangi frekuensi perawatan, maupun metode ini juga mengurangi biaya operasional. Di analisis data, kita mengetahui penyebab kebocoran pada sistem hidrolik. Di antaranya adalah usia suatu komponen yang karena terdapat kausan usia yang lama seiring dengan penggunaan adanya kausan. Lalu yang kedua ada kesalahan dalam pemasangan komponen-komponen. Jadi kayak pemasangan seal terbalik, pemasangan pipa tidak rapat, bisa memperbesar kemungkinan kebocoran. Lalu kualitas cairan hidrolik itu juga mempengaruhi efektivitas, mempercepat efektivitas sistem, jadi mempercepat kerusakan atau pada seal, sehingga dan komponen-komponen lainnya menyebabkan kebocoran. Lalu di yang keempat itu ada cairan hidrolik yang tidak sesuai standar. Di situ juga
jika tidak sesuai standar akan mengakibatkan, keausan lebih cepat dan merusak komponen-komponen dan akan meningkatkan kebocoran. Oke, lalu, dari situ, penggunaan, eee, desain sistem ya, di terakhir itu adalah penggunaan desain sistem, yang buruk sehingga, mengakibatkan, karena tidak ada perhitungan mengenai desain dan sistemnya, mengakibatkan, kurang efektif dan menyebabkan kebocoran. Lalu, selanjutnya itu ada dampak kebocoran pada sistem hidrolik. Saya ingin menjelaskan tentang perspektif masa depannya untuk potensi pengembangan metode dalam jangka panjang, pengembangan material baru seperti non-komposit yang tahan terhadap suhu tinggi dan penggunaan sensor pintar yang lebih terintegrasi menjadi prioritas utama dalam penelitian hidrolik ini. Selain itu, teknologi AI dapat digunakan juga untuk menganalisis pola kebocoran dan melakukan prediksi perbaikan. Untuk pengembangan material baru material nanokomposit yang menggabungkan keunggulan nanoteknologi dan bahan polimer dapat meningkatkan kekuatan, ketahanan terhadap suhu tinggi, serta ketahanan terhadap aus pada komponen sistem hidrolik seperti seal dan pipa. Material ini juga memiliki sifat fleksibel yang memungkinkan komponen itu lebih tahan terhadap tekanan berlebih tanpa resiko kebocoran. Untuk material sampling-nya, salah satunya terobosan yang sedang dikembangkan adalah material sampling yang mampu memperbaiki dirinya sendiri saat mengalami kerusakan atau kebocoran kecil. Dengan menggunakan material ini, kebocoran pada sistem hidrolik dapat diminimalkan bahkan jika terjadi kerusakan pada permukaan komponen. Untuk penggunaan sensor pintar dan load, penggunaan sensor pintar yang lebih terintegrasi dalam sistem hidrolik dapat memungkinkan pemantauan kondisi sistem secara real time. Sensor ini tidak hanya mendeteksi kebocoran juga, tetapi juga bisa mengukur parameter lain seperti suhu, tekanan, dan viskositas cairan hidroliknya sendiri. Untuk kesimpulannya, kebocoran pada sistem hidrolik merupakan masalah signifikan yang perlu ditangani dengan pendekatan inovatif, penggunaan material seal berkualitas tinggi, sensor load untuk deteksi dini, dan pengembangan material yang lebih tahan terhadap tekanan merupakan langkah yang dapat mengurangi dampak negatif dan kebocoran. Setelah itu, apabila komponen utama sistem hidrolik mengalami kegagalan, maka aspek pemberian preventif dalam hal ini proses pemeriksaan berkala harus diperhatikan. Harap pastikan tidak ada kerusakan yang terjadi selama proses produksi. Nah, setelah itu, hal ini mengakibatkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi setelah kerusakan terjadi dibandingkan jika program pemeliharaan preventif diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan kegiatan pemeliharaan preventif, kami bertujuan untuk mengurangi tingkat keparahan kegagalan atau kerusakan komponen sistem atau peralatan sebelum terjadi pemeliharaan korektif yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan peralatan. Unitnya sendiri dapat diminimalkan dan dideteksi secepat mungkin. Dan untuk penyebab utama kebocoran fluida termasuk degradasi material seperti seal dan o-ring yang rentan terhadap fluktuasi suhu dan tekanan, serta kesalahan dalam instalasi atau perawatan yang tidak tepat. Selain itu, faktor eksternal seperti kontaminasi fluida dengan partikel atau air juga berkontribusi pada terjadinya kebocoran. Kebocoran fluida dapat menyebabkan penurunan efisiensi, kerusakan peralatan, dan meningkatkan biaya operasional serta pemeliharaan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.